Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum tengah menjadi sorotan publik. Munculnya kasus yang menggemparkan nama baik kepolisian, yaitu terkait perkara peredaran narkoba yang melibatkan perwira tinggi Polda Metro Jaya telah menetapkan Irjen Teddy Minahasa sebagai tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba. Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan Irjen Teddy Minahasa diduga telah memerintahkan anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dari hasil pengungkapan kasus untuk diedarkan. Polres Bukit Tinggi awalnya hendak memusnahkan 40 kg sabu, namun Irjen Teddy Minahasa diduga memerintahkan anak buahnya untuk menukar sabu sebanyak 5 kg dengan tawas. Penggelapan barang bukti narkoba tersebut akhirnya terbongkar dengan rangkaian pengungkapan kasus narkotika oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Sebanyak 1,7 kg sabu telah berhasil diedarkan, sedangkan 3,3 kg sisanya berhasil disita oleh petugas. Irjen Teddy Minahasa dijerat pasal 114 ayat 3, pasal 112 ayat 2, pasal 132 ayat 1, pasal 55, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara. Membuktikan bahwa pemberantasan narkoba masih menjadi hal yang sulit untuk dilakukan di negeri kita. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum yang tidak bersih dalam menjalankan tugasnya menjadi salah satu dari banyaknya faktor mengapa pemberantasan narkoba masih sulit untuk dilakukan. Apabila kejahatan narkoba, baik itu bandar, pengedar bahkan pemakai, dibiarkan begitu saja, tentu berdampak akan hilangnya suatu generasi bangsa di masa yang akan datang. Apakah kita hanya tinggal diam dan tidak peduli atas peristiwa yang tengah terjadi di ranah kepolisian tentu membuat masyarakat meragukan kepercayaan terhadap polisi. Sungguh miris apabila aparat penegak hukum yang seharusnya menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat malah menimbulkan kejahatan yang sudah jelas dapat merusak tantangan bagi kita, utamanya bagi aparat kepolisian untuk dapat berbenah dan kembali membangun integritas jati diri sebagai penegak hukum. Membangun kembali komitmen dan kepercayaan terhadap masyarakat, bahkan berusaha untuk dapat menciptakan sikap tegas dan keseriusan dalam melahirkan insan-insan muda penegak hukum yang berintegritas, disiplin, dan berdedikasi tinggi untuk menjadi teladan bagi masyarakat.